Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita eh, melaksanakan praktikum di lab 2.2.7 Getting Familiar with the Linux Shell. Nah, yang dimana kita tujuan di sini itu menggunakan baris perintah atau command line Linux untuk mengolah file atau folder dan melakukan beberapa tugas administratif dasar. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada dasar-dasar shell. Yang kedua ada completing dan kayak menyalin, menghapus dan moving atau memindahkan sebuah file. Di sini apa namanya? Yang diperlukan di lab kali ini sama seperti lab sebelumnya yaitu security workstation virtual machine yang dimana kita udah menurutnya di video pertama. Oke, langsung saja ke uh, step-stepnya. Oke, dan di sini kita uh, sama seperti video sebelumnya kita menggunakan di security workstation ya yang dimana kita menggunakan di terminal. Nah, mari kita buka di apa namanya workstation-nya dulu, security workstation-nya dulu. Sini kita loading, tunggu bentar. Oke, di sini sudah terbuka ya security workstation-nya. Berikutnya kita akan membuka terminal ya, access command line. Nah, di sini sudah terbuka terminalnya. Maka selanjutnya kita disuruh apa namanya kita tulis atau kita komen yaitu man. Nah, di sini kita akan coba tulis man. Lalu kita enter. Di sini dari komen man itu kita di sini menyediakan media informasi terperinci tentang perintah tertentu dan semua opsi yang tersedia. Jadi di sini sudah lengkap. Di sini ada sebuah pertanyaan yaitu sebutkan beberapa bagian yang disertakan dalam halaman ini, halaman main page ini. Kita lihat ada sinopsis. Di sini beberapa beberapa bagian di halaman tersebut. Nah, di sini kita bisa menutup halaman ini dengan mencet huruf Q ya. Nah, kita pencet huruf Q, sorry, nah, kita huruf Q, kita ya akan close. Lalu kita diperintahkan untuk mempelajari main lebih lanjut dengan cara main CP. Kita tulis main CP, kita enter. Di sini keluar ya. Uh, itu adalah menyalin file dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, mari kita coba jawab. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan yaitu perintah apa yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang PWD, komen PWD ini. Nah, apa fungsi PWD? Nah, mari kita coba ke sini, lalu kita pencet key dulu untuk keluar, lalu kita cari tahu fungsinya apa PWD. Ternyata PWD ini digunakan untuk mengakses halaman mana ya jika apa namanya kita itu sedang berada di halaman mana. Nah, jadi kalau kita bingung kita sedang berada di mana, maka kita tinggal komen aja PWD, maka akan muncul kita berada di halaman mana. Nah, di sini kita sedang berada di halaman home, lalu di apa halaman di analisis. Seperti itu. Eh, kita lanjut ke step berikutnya yaitu kita ini sudah ya kita disuruh komen PWD. Nah,
Nah, kita setelah komen PWD, apa eh, terjadi ketika kita setelah apa namanya komen PWD ini? Maka kita berada di home, lalu analisis itu. Oke, lanjut kita disuruh ke yaitu ke komen CD apa CD home analysis yang dimana kita CD tadi itu salah, kita diarahkan kepada CD. Nah, kita agak disuruh sorry. Nah, step selanjutnya kita disuruh diperintahkan untuk komen CD home slash analisis ini. Kita coba apa yang terjadi. CD analisis home analisis. Sorry, ya benar. Analisis, kita enter. Lalu kita coba list uh, oh, nah, di sini akan muncul komen atas mentalnya ini apa namanya kayak list-listan penampilan seperti apa namanya ukuran file, terus ada tanggal pembuatannya, ada juga total banyaknya filenya gitu. Ini, di sini kita diperintahkan menggunakan mkdir ini, mkdir. Nah, di sini fungsinya mkdir itu kita bisa menambahkan sebuah folder ke dalam eh, halaman ini, halaman yang kita kita buka ini yaitu home analysis ini. Kita coba buka apa membuat folder 1, 2, dan 3 ini. Kita mkdir spasi uh, stay ops underscore folder 1 enter, lalu mkdir lagi stay ops folder 2, lalu mkdir lagi skyops folder 3. Ini sudah saya bikin ini ya folder barunya, lalu kita cek apakah dia masuk ke dalam eh, apa namanya halaman ini, halaman home analysis ini. Dia coba dengan command ls spasi min l, enter. Nah, di sini sudah masuk ya folder yang barusan saya bikin ini, SkyOps folder 1, 2, dan 3 ternyata udah masuk. Nah, gitu. Di sini kita di kita disuruh cd slash home slash analysis slash cops folder 3, lalu pencet enter. Jadi kita coba ke cd 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 slash home slash analysis slash skyops folder 3 folder 3. Nah, kita enter. Nah, kita uh, sekarang berada di ini ya, berada di SkyOps folder 3 yang dimana kita masuk ke dalam SkyOps folder 3 ini. Yang tadinya kita awalnya masuk berada di halaman home analysis ini, lalu di home analysis ini ada folder baru yang kita buat tadi yang namanya SkyOps folder 3. Nah, di sini jadi ini uh, akan kita itu diarahkan ke dalam folder di sini. Nah, folder SkyOps folder 3. Gitu. Ini di sini ada sebuah pertanyaan yaitu which folder are you in now? Nah, pertanyaan apa namanya? Di manakah saya berada sekarang di folder apa gitu. Kita berada di folder SkyOps folder 3. Itu kita di apa namanya? Di folder yang namanya SkyOps underscore folder 3. Oke, ke uh, lanjut ke step selanjutnya yaitu lalu lanjut yaitu kita disuruh tab command cd dulu command cd. Nah, maaf ada kesalahan ya. Tapi hasilnya itu command cd sama di sini ada tanda
seperti min tapi bergelombang, itu kayak tanda negasi. Yang dimana itu fungsinya adalah kita itu seperti kembali ke halaman sebelumnya, yang dimana kita tadi itu berada di folder SkyOps folder 3. Nah, ketika kita comment, kita prompt cd spasi standar negasi ini, itu kita akan kembali ke halaman sebelumnya, yang dimana halaman sebelumnya adalah home dan analisis tadi. Gitu. Ya akan kembali lagi ya. Ya di sini saya salah, maaf. Seharusnya cd apa ada ini negasinya ini. Gitu. Jadi kembali lagi ke analisis SkyOps ini di sini seperti yang sebelumnya gitu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, yaitu apa yang terjadi ketika kita komen cd spasi ini apa negasi ini. Nah, yang terjadi adalah kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, itu. Kita hmm, dulu, kita jawab dulu itu. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita akan membuat folder yang keempat, yaitu SkyOps folder 4 di dalam folder SkyOps 3. Nah, gitu. Pak, enter. Nah, di sini kita akan eh, mengecek apakah folder SkyOps folder 4 yang barusan dibuat itu apakah udah masuk ke dalam SkyOps folder 3 ini. Kita cek dengan command ls min l terus slash home terus analisis SkyOps folder 3. Nah, kita enter. Nah, di sini kita udah masuk ya folder SkyOps folder 4 sudah masuk ke dalam folder SkyOps folder 3 gitu. Kita udah ini ya, udah berhasil masuk ya. Oke. Nah, di sini kita akan apa namanya? disuruh disuruh untuk disuruh memahami ini apa titik satu titik dua ini apa namanya? Memahami dot dan double dot ya. Jadi kita akan coba, nah, kita komen enter. Nah, di sini eh, ada ini ya, dot apa, ada dot sama double dot. Nah, oke. Di sini kita harus memahami ya, dot satu itu kayak seperti apa namanya, file, lalu yang ini juga sebuah file. Jadi kalau misalnya kita tulis cd, kita masuk ke dalam ini ya, folder 3 ya. Kita coba masuk ke dalam folder 3, itu home terus analisis terus SkyOps folder enter. Nah, di sini kita udah masuk, baru kita coba masuk ke dalam ini dotnya cd spasi dot, lalu kita enter. Nah, di sini kita udah ini ya, udah komen cd spasi dot. Nah, di sini pertanyaannya apa yang terjadi, ternyata tidak terjadi apa-apa gitu dalam prompt di sini gitu, tidak terjadi apa-apa.
Jadi yang lanjut kita disuruh komen lagi, yaitu jadi jadi spasi dot double dot jadi spasi dot. Nah di sini kita ini ya masuk ke dalam direksi ya, namanya itu kalau nggak salah directory kayak lalu kita dari ini dari apa namanya folder folder 3 kita masuk ke direktorinya. Habis itu kalau misalnya kita komen lagi di perintahnya di sini, kita kalau misalnya komen lagi di dalam direktorinya, lalu kalau misalnya kita komen lagi jadi sorry, kalau misalnya kita di dalam direktorinya, lalu kita komen lagi jadi spasi dot dot, lalu kita enter, maka kita akan kembali ke home. Kita kembali ke home. Kita kembali ke halaman home analysis ini, nah home analysis yang pertama tadi gitu. Jadi kita jawab, kita masuk ke directory di, di directory kita masuk ke dalam slash home atau analisis gitu. Nah analisis analisis analisis. Nah di sini kita disuruh cd komen lagi, yaitu cd double lagi, lalu kita enter. Nah lalu kita itu masuk ke dalam garis miringnya, garis miring masuk ke dalam slash gitu, karena kita di dalam level tertinggi tidak ada perubahan ke atas melakukan karena direktori tidak memiliki direksi induk gitu. Jadi oh iya, oke. Nah di sini kita akan masuk uh, ini ya, masuk ke dalam sistem berkas ya. Misalnya kita perintahnya lagi di sini disuruh komen lagi cd 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 spasi dot dot, jadi yang terjadi tidak ada yang terjadi. Jadi uh, ini di sini itu di slash ini itu sudah paling mentok gitu, udah level teratasnya gitu. Ini kita masuk ke dalam ke garis ini, garis miring. Ini tidak terjadi apa-apa seperti yang ini ya, karena udah mentok. Kita tulis dulu sama. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita disuruh komen cd homes analysis lagi. Kita pindah ke ke halaman homes slash home analysis. Ini kita, nah perintah selanjutnya yaitu kita bakal disuruh nulis ini ya, nulis ini kita bakal oh this is a message untuk email by Eko. Kita enter. Oke, di sini udah masuk ya kalimatnya. This is di sini kita udah masuk kalimatnya. Lalu habis itu kita bakal masukin ke seperti dalam file kalimat ini, yaitu dengan cara echo is message. Udah terlihat. Lalu kita lebih besar
masih some underscore text underscore file underscore salah file dot txt kita enter. Nah, di sini kita udah masuk ya. Jadi ini udah masuk ya, apa namanya, dari teks ini kita masukkan ke dalam file yang namanya file apa, some underscore text underscore file. Nah, itu masuk ke dalam situ ya. Jadi, apakah bisa diterapkan apa extended, jadi bisa. Yes. Nah, kita selanjutnya kita bakal disuruh cek listnya ya, apakah dia itu masuk atau enggak gitu. Kita bakal disuruh s nl some text some underscore text text underscore file dot txt. Kita enter. Nah, di sini udah masuk ya. Di sini udah masuk ya. Di sini kita disuruh uh, kembali lagi chat text text file dot txt. Di sini sudah tergantikan ya, ada different message yang ada different. Di sini ada pertanyaan, itu apa yang terjadi dengan berkas berkas ini, kalimat di sini. Jawabannya yaitu kita tadi telah menggantikan uh, apa ya, sebuah teks sebelumnya menjadi ke teks ini ya, teks yang baru gitu. Nah, jadi apa, uh, kita bisa mengganti dari teks yang lama menjadi teks yang baru gitu. Gitu. Kita akan jawab pertanyaan. Kita akan jawab pertanyaan berikut. Ya, selanjutnya kita bakal disuruh perintahnya menggunakan lebih besar 2 kali. Nah, mari kita coba apa yang terjadi kalau kita perintahnya disuruh menggunakan lebih tanda lebih besar 2 kali gitu. Kita coba enter. Nah, di sini udah masuk, lalu kita double cek apa yang terjadi setelah setelah kita tambahkan yang lebih besar 2 kali itu ya, file txt. Nah, di sini kita kita bakal bisa lihat ya, teks yang pertama tadi saya buat itu berada di teks atasnya, lalu yang kedua itu berada di bawahnya. Nah, di sini kita bisa berkesimpulan tanda besar dua ini itu bakal menaruh teks yang kita buat yang baru ini di bawah yang apa namanya, teks yang lama gitu. Jadi fungsinya itu biar tidak, kalau misalnya kita menggunakan satu, bakal nanti teks yang lama bakal keganti dengan teks yang baru. Nah, gimana kita caranya untuk teks yang lama itu tidak terhapus oleh yang baru? Nah, kita menggunakan lebih besar 2 kali agar teks yang baru itu berada di line yang di bawahnya gitu. Seperti itu. Nah, ini juga pertanyaan apa yang terjadi. Jawabannya itu tadi ya. Jadi kita menggunakan lebih apa namanya, tanda lebih besar 2 kali itu biar kita apa namanya, teks yang baru kita bikin itu tidak menghapus teks yang lama, tetapi bakal di bawahnya teks yang lama gitu. Kita jawab pertanyaan berikut.
Oke, selanjutnya, eh, nah di sini kita bakal ini ya apa memahami dot di depan nama sebuah file, yang dimana di sebuah file ketika nama filenya itu di depannya ada sebuah titik atau sebuah dot, itu berarti dia itu di hidden atau di apa namanya disembunyikan. Nah, karena kita cek yaitu filenya itu dia di hidden atau enggak. Kita cek dengan command ls nl ls nl enter. Di sini nggak ada ya, misal di sini, tapi pasti ada apa file yang kita hidden di dalam sini itu ada yang disembunyikan. Nah, itu pasti ada. Nah, di sini ada apa namanya pertanyaannya itu berapa banyak, ada berapa banyak yang ditampilkan di sini ya. Nah, itu ada total ini di sini ada tulisan ada 40. Kita jawab 40. Lalu kita disuruh komen lagi ls main la ls main la. Kita enter. Mohon maaf ada kesalahan ls main la. Nah, di sini banyak ya. Nah, di sini ada total 130. Nah, di sini juga bakal apa? Ada berapa banyak file yang di dalam sini, yaitu ada 130, 136. Oh, ini sudah. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, apakah mungkin untuk menyembunyikan seluruh atau seluruh kategori dan menambahkan sebuah titik, menambah dot ini sebuah titik di depan namanya, apakah di dalam ini tuh bisa apa enggak ya? Tentu saja bisa. Nah, di sini kita pertanyaannya adalah kita bakal cari tahu apa, kita disuruh menyebutkan tiga file yang tersembunyi yang berada di sini. Misal contoh ini apa namanya dot change, terus dot parks ini, terus apa namanya banyak di sini ada misal contoh. Oke. Nah, di sini kita perintah selanjutnya itu adalah main ls. Nah, di situ kita akan mempelajari lebih lanjut tentang ls ini, command ls ini. Di sini kita bakal coba command ls, oh salah, ls main ls. Enter. Di sini bakal tahu ya di dalamnya apa aja gitu. Kita lanjut ke step selanjutnya, langkah selanjutnya. Di sini kita keluar saja. Nah, di sini kita bakal belajar yang namanya mengcopy sebuah file atau folder, lalu kita belajar juga menghapusnya, dan kita bakal mencoba moving atau memindahkan sebuah file gitu. Kita bakal coba command nih cp sum text ini. Nah, kita coba cp sum text underscore file txt skyops folder folder 2. Nah, di sini apa yang terjadi? Apa tujuannya itu? Yaitu adalah tag apa namanya? Teks yang kita miliki yang tadi di some text file txt ini itu kan berada di dalam apa namanya di dalam halaman home ya, di home analysis tadi. Nah, kita CP ini mengcopy file tersebut ke dalam folder yang baru, yaitu folder 2 di dalam halaman home juga. Kita bisa cek maka dia itu berhasil di copy dengan cara ls skyops ya skyops underscore folder folder 2 enter. Nah, di situ ada sudah apa namanya ke copy ya, ke ke homes. Nah, misal kita cek lagi ls homepage nya,
Nah, di sini juga ada apa namanya file ini juga sama kan. Nah, file juga sama. Artinya kita berhasil mengcopy dari apa namanya folder sorry file ini ke dalam masuk ke folder ini gitu. Folder ls. Ini kan ada ya foldernya. Nah, kita copy ke dalam masuk ke dalam folder ini. Nah, ini kita udah masukin. Nah, kita berhasil masukinnya gitu. Gitu. Jadi kita sudah mengecek ya, disuruh cek apakah dia masuk ke dalam apa namanya ke dalam folder apa Sky of folder 2 itu. Ternyata kita udah ngecek dan ternyata masuk gitu. Lalu kita mencoba menghapus sebuah file. Nah, kita bakal coba menghapus sebuah file ya. Di sini kita coba apa namanya? Coba menghapus sebuah file yaitu kita coba rm dengan command rm kita tulis nama filenya text start file titik txt enter lalu kita cek yaitu ls main l. Di sini sudah nggak ada ya folder yang namanya folder yang ini itu sudah tidak ada gitu. Jadi kita berhasil apa namanya berhasil menghapus sebuah file di dalam sini. Nah, di sini berikutnya itu gimana caranya kita menghapus sebuah folder. Nah, kalau tadi kan file ya, beda ya. Kalau file sama folder itu beda. Nah, kalau misalnya kita menghapus folder, maka kita dengan cara rm spasi min r. Lalu kita tulis nama foldernya apa yaitu SkyOps. Contohnya SkyOps folder 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 1. Nah, kita enter. Lalu kita coba lagi ls min r. Nah, di sini udah nggak ada ya folder satunya di sini masih ada. Lalu kita hapus. Lalu di sini sudah tidak ada gitu. Nah, selanjutnya kita bakal disuruh gimana caranya kita memindahkan sebuah file ke dalam folder lainnya gitu. Coba dengan cara kita command mf mv mohon maaf mv skyops folder 2 slash sound slash underscore text folder sound text titik text ini ya, file titik txt titik putar. Nah, mari kita coba ke ls l skyops skyops folder 2. Nah, di sini sudah dipindah apa file yang awalnya tadi itu di Skype folder 2 itu ada teksnya ini yang kita buat berada di folder 2 lalu kita pindahkan ke ini ya dari nol. Habis itu kita coba bakal lihat lagi ke ls install. Nah, di sini kita bakal pindah lagi ke dalam homes gitu. Nah, di dalam homes ini kita dari folder 2 kita pindahkan ke dalam apa namanya halaman halaman homes itu. Nah, kita berhasil masukin di situ seperti itu. Jadi, watch comment kita. Nah, habis itu kita akan coba hapus apa untuk menyelesaikan tugas ini perintah. Kalau misalnya kita 32, coba kita menghapus folder 2 ini. DRM -r skyops skyops slash folder folder 2. Enter lalu kita cek lagi ls-l. Nah, di sini udah totalnya 32. Nah, sama 32.
Oke, di sini selanjutnya kita bakal reflection ya, yang dimana apa keuntungan dari penggunaan atau menggunakan Linux command line. Kita jawab pertanyaannya. Nah, di sini kita bisa jawab dapat bervariasi baris perintah itu memungkinkan pengguna memiliki banyak option dan kontrol atas grafis. Ketika pengguna menjadi eh, lebih berpengalaman dengan baris, pengguna dapat mengumpulkan perintah-perintah ini dalam script untuk melakukan tugas-tugas rutin. Terus baris perintah menggunakan lebih sedikit sumber daya ketika menggunakan administrasi komputer dari jarak jauh. Oke, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di labs selanjutnya. Saya Matik Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.